Saya mau bercerita tentang negeri yang elok dan permai, dikepung laut dan nyiur melambai. Namanya Kepulauan Riau, disingkat Kepri. Adalah sebuah provinsi di NKRI, berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di utara, Malaysia dan Kalbar di timur, Bangka Belitung di sebelah selatan, Singapura, Malaysia dan Riau di barat. Oh, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna dan Batam adalah kabupaten dan kotanya. Apakah benar begitu, Pak Gubernur? Oh, kurang Tanjung Pinang. Tambahin Tanjung Pinang, Kurang Omjo. Tanjung Pinang. Ya. Kalau saya mendengar alunan musik Omjo, saya langsung berimajinasi begitu indah Kepulauan Riau. Apa kabar saat ini? Saya, Cynthia Rompas, akan menemani dalam program Ngopi, dan saya sudah ditemani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Apa kabar, Pak Ansar? Kabar baik, alhamdulillah. Salam sehat ya, Pak Ansar? Sehat selalu, insya Allah. Iya, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya untuk seluruh pemirsa Kompas TV, khususnya pemirsa setia Ngopi. Nah, Pak Ansar, kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini memukul kita semua. Benar. Tak hanya Indonesia, tapi dunia juga berjibaku untuk memperbaiki roda kesehatan, roda ekonomi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, saat ini khususnya pemerintah daerah berlomba-lomba untuk melakukan pengendalian COVID-19. Ini yang menjadi catatan saya ketika Kepulauan Riau menjadi acuan positif di mana pengendalian COVID-19-nya menjadi salah satu yang terbaik di Pulau Sumatera. Boleh mungkin di-sharing ke kita seperti apa sih, Pak, pengendalian COVID-19 di Kepulauan Riau sehingga mampu memberikan yang terbaik? Iya, ya saya kira prinsip dasarnya pertama harus ada keseriusan, kesungguhan, kerjasama, dan koordinasi bersama semua pihak. Maka menangani COVID-19 di Kepri ini memang kita lakukan sejak awal COVID itu mulai bergulir di negeri tercinta ini. Khususnya di Kepri, seperti kegiatan vaksinasi, di awal-awal pemerintah ketika menugaskan dan memerintahkan semua daerah harus melakukan kegiatan vaksinasi, kita sudah awali itu sejak awal. Ketika orang masih meragukan vaksinasi seperti AstraZeneca atau jenis vaksinasi yang lain, kita sudah mendorong dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi yang kita gunakan itu vaksinasi yang baik dan benar sesuai dengan pemerintah pusat arahannya. Dan di awal-awal kita sudah mulai gencar melakukan vaksinasi, bahkan di awal itu kita sempat dalam waktu 1 bulan menghabiskan 50.000 dosis AstraZeneca di dalam Kepri. 1 bulan? Ya, bahkan kita mengawalinya dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga memberikan keyakinan ke masyarakat. Dan catatan kita, karena kerjasama kita bersama TNI, Polri, kemudian Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, kemudian semua stakeholder, paguyuban, asosiasi, kita lakukan gerak langkah bersama. Saya bersama Forkompinda di sana itu secara terjadwal kita keliling ke kabupaten kota, mendorong, memotivasi para bupati wali kota sampai ke tingkat kecamatan, kita ikuti kegiatan vaksinasi itu. Dan bahkan TNI Polri punya paket-paket vaksinasi khusus. Seperti Polda di sana punya paket vaksinasi namanya nasi kapau. Nasi kapau bukan nasi Padang itu. Oh gitu. Tapi vaksinasi menjangkau pulau. Wah, jadi karena memang kepulauan karena kepulauan. Kemudian TNI AD punya paket vaksinasi Gurindam 12. Iya, mereka menyasar vaksinasi ke kawasan-kawasan di pelosok-pelosok daratan. Kemudian TNI AL dengan konsep
serbuan vaksinasi TNI, mereka punya paket namanya vaksinasi masyarakat pesisir. Oke. Mereka juga melakukan hal itu. Memang Mbak di Kepri itu sasaran targetnya jumlahnya tidak terlalu besar seperti di DKI, di Jawa Timur. Target kita tuh hanya hampir 1,7 juta yang harus kita vaksin. Tapi jangan kita lupakan, yang harus kita vaksin itu masyarakat Kepri yang berdomisili di 379 pulau. Ya. Dari 2.408 pulau yang ada di Kepri. Ya. Nah, itu sampai ke wilayah-wilayah perbatasan seperti Mas kita sampaikan itu yang berbatasan dengan Vietnam, Betul. Kamboja. Inilah yang menjadi catatan saya, Pak Ansar, ketika pasti akan ada kesulitan karena ini kan bicara kepulauan, bicara prinsip masyarakat. Artinya ada sinergitas dan juga ada literasi yang cukup memadai di Kepulauan Riau sehingga bisa tercapai seperti saat ini. Tapi apa Pak Ansar yang bisa menjadikan acuan bagi kita semua? Karena ini kan kepulauan, kesulitan-kesulitan apa yang saat itu ditemukan? Saya kira kesulitannya itu salah satu yang paling esensi itu adalah ketersediaan jaringan yang memadai. Karena semua kegiatan-kegiatan vaksinasi, laporan-laporan kegiatan yang namanya tracing, treatment, dan testing itu semua harus disampaikan melalui aplikasi. Dan tidak semua pulau-pulau kita memiliki jaringan yang memadai, masih banyak yang blank spot. Sehingga kadangkala selalu terjadi delay data yang harusnya kita sampaikan ke pemerintah pusat. Maka kita lakukan secara manual dulu, kadangkala baru dibawa ke pusat-pusat puskesmas yang jaringannya baik. Bahkan kadangkala ada tempat-tempat tertentu mereka untuk mengakses aplikasi seperti Pikcare gitu ya, aplikasi vaksinasi itu mereka harus mencari satu tempat yang tinggi. Mereka harus ke sana untuk mengisi kemudian mengirimkan data itu. Kemudian tentu juga tenaga vaksinator juga terbatas. Maka kita lebih banyak kemarin kebijakan menambah relawan-relawan vaksinator yang memang kita bayar dengan APBD. Kita lengkapi itu dan mobile dia ke pulau-pulau. Bersama. Berapa relawan yang diterjunkan, Pak? Kalau relawan saya kira tidak kurang 500 relawan yang kita rekrutkan kemarin. Dan itu belum lagi relawan-relawan TNI Polri yang memang mereka persiapkan. Nah, itulah yang membantu kita kenapa capaian vaksinasi kita itu bisa cukup spektakuler. Kalau sampai data saat ini, data yang diterima berapa persen pencapaian vaksinasi di Kepulauan Riau? Sampai saat ini dari dashboardnya Kementerian Kesehatan yang menjadi acuan data kita itu plus minus 93% dosis 1, 93%, dan 73% lebih dosis 2, kemudian hampir 80% capaian vaksinasi lansia. Jadi sebenarnya sekarang kita sedang menugaskan para bupati mendata jumlah masyarakat yang mungkin tidak lulus uji klinis atau ada penyakit bawaan atau ibu-ibu hamil yang memang tidak lolos uji klinis untuk divaksinasi, masyarakat yang mungkin masih beralamat di Kepri tapi tidak domisili di Kepri, itu akan kita kalkulasi. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa mendeklar bahwa vaksinasi di Kepri itu sudah bisa mencapai 100%. Wah, ini bisa jadi acuan sebenarnya untuk provinsi-provinsi lain. 93% dosis pertama dan untuk dosis lengkapnya ini udah juga lebih dari 73% ya, Pak Ansar. Karena memang kalau kita melihat Pak Ansar, perekonomian tidak akan membaik saat ini ketika pengendalian COVID-19 tidak dirampungkan terlebih dahulu. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya, seperti apa sih perekonomian Kepulauan Riau dan seperti apa peningkatan pencapaian perekonomian Kepulauan Riau yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Saat lagi kami akan kembali. Produksi film animasi kelas dunia. Kemudian kemarin sudah dimulai juga produksi film seperti Bollywood dan film lain. Kalau sekarang ini Kepulauan Riau itu berapa sih Pak kasus positifnya yang sedang ditangani oleh Pemprov Kepulauan Riau? Ya memang kasus
konfirmasi positif kita sejak Maret 2020 sampai saat ini itu berjumlah 53.600 orang lebih. Akan tetapi kasus aktif yang kita tangani saat ini hanya tinggal 3 orang. 3 orang saat ini yang positif. Artinya dari 53.600 itu hampir semua sudah sembuh. Wah. Dan kasus konfirmasi harian kita sekarang rata-rata 0. Kadang-kadang seminggu ada muncul 1, kita kejar, kita tracing. Sehingga positivity rate kita sekarang hanya tinggal 0,02%. 0,02%. Nah, artinya kan berarti roda perekonomian di Kepulauan Riau ini bisa langsung cepat dikebut gitu ya, Pak Ansar ya. Nah, Pak Ansar, ngomong-ngomong soal roda perekonomian nih, ini kan juga menjadi target seluruh pemerintah daerah untuk berpacu nih. Kita berpacunya udah bahkan bukan dalam hitungan bulan, tapi dalam hitungan menit harus ada iklim positif gitu di roda perekonomian. Kalau di Kepulauan Riau sendiri, 3 kawasan ekonomi khusus nih Pak yang mau saya tanyain. Ada KEK Galang Batang, Batam Aero, dan juga KEK Nongsa. Ini apa sih sebenarnya yang membuat faktor dari Pemprov Kepri ini ketiga KEK ini bisa menjadi potensi yang luar biasa untuk roda perekonomian di Kepri? Kawasan ekonomi khusus ini kan kawasan gitu ya, yang memang kebijakan pemerintah pusat memberikan berbagai relaksasi di kawasan itu agar supaya pertumbuhan ekonomi dan investasi cepat di situ. Nah, kita sudah ada 3 kawasan ekonomi khusus dan cukup berkembang dan eksis. Pertama, kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Itu kegiatannya refinery boksit, menghasilkan alumina. Dan saat ini sudah memperkerjakan saya kira 6.000-an tenaga kerja. Dengan investasi yang sudah tertanam di sana lebih dari 15 triliun rupiah. Nah, 5 tahun ke depan targetnya menjadi 36 triliun. Nah, tentu ini mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Kemudian kita ada kawasan ekonomi khusus Batam Aeroteknik, yaitu pengembangan MRU, maintenance pesawat di Batam. Dan itu satu-satunya KEK MRU yang baru diterbitkan pemerintah. Nah, ini juga dengan investasi sekitar 7,2 triliun rupiah, ini akan bisa ke depan menghemat biaya maintenance pesawat-pesawat terbang nasional kita sampai 60-70%. Bisa hemat 26 triliun rupiah kalau kita konversikan. Dan itu juga nanti bisa melayani gitu pesawat-pesawat narrowbody mungkin dari Singapura dan negara-negara yang lain. Dan ini juga memberikan perspektif pertumbuhan ekonomi ke depan dan melahirkan usaha-usaha pendukung seperti UMKM yang bisa mendukung itu. Salah satunya juga penyerapan tenaga kerja pastinya ya, Pak Ansar. Kemudian ada satu lagi KEK Nongsa Digital Park di kawasan Nongsa Sensation. Di sana memang sudah eksis, sudah banyak resort-resort. Kemudian di sana secara khusus ada satu pendidikan namanya Apple Academy yang melahirkan generasi-generasi muda kita yang ahli di bidang IT global ya. Dan itu dari seluruh provinsi di situ. Kemudian di sana juga ada produksi film animasi kelas dunia. Kemudian kemarin sudah dimulai juga produksi film-film dunia seperti Bollywood ya dan film lain, tapi karena Covid terhenti. Nah, ini kira di lahan seluas 190 hektar gitu ya, dan sangat besar. Saya kira terpacu investasinya ke depan dan juga akan mempekerjakan banyak orang. Dan ini Pak Ansar, artinya kan KEK Nongsa ini bertaraf internasional. Ada tidak sih spesifikasi atau target spesifik dari Pemprov Kepri apa yang ingin dicapai saat ini? Mungkin dalam jangka waktu 2022 gitu? Ya, saya kira kita yang target kita tentu membangun dan mempersiapkan melalui SDM kita yang kompetitif ya, yang mampu berkompetisi di pasar global
dan mampu mengisi pasar kerja tidak hanya yang bersifat inward looking ya, atau mengisi peluang kerja di dalam negeri, tapi juga outward looking di luar negeri. Karena memang fasilitasnya sangat memadai dan klasternya pun klaster yang baik, sehingga kita bisa menyaring SDM kita yang pinter-pinter ya, kita dorong ke sana. Dan saya kira Kepri membutuhkan itu ke depan. Ya, tapi kalau yang saya lihat dari program-program yang dicanangkan oleh Pemprov Kepri ini, tidak hanya ingin mengunggulkan migas dan juga makanan olahan laut, tapi sekarang juga menyasar ke digital, animasi, apalagi yang sekarang akan berusaha dicapai, karena ini kayaknya menyasar kaum milenial juga ya, Pak Ansar. Karena kita sekarang ini sedang menggalakkan industri 4.0 ya, maka kita sekarang mendorong program percepatan digitalisasi daerah. Karena digitalisasi bukanlah hanya satu kebutuhan, tapi satu keharusan gitu. Satu keharusan yang harus didorong, sedikit dipaksakan, karena kalau tidak kita akan menjadi penonton dan tidak menjadi pemain di situ. Maka digitalisasi ini kita dorong sekali, bahkan sampai merambah ke level UMKM di Kepri. Nah, mendidik masyarakat untuk mulai bertransaksi secara digital, mendidik masyarakat untuk memproduksi produk-produknya dengan kualifikasi standarisasi yang bisa diuji secara digital. Kemudian mendorong membangun pusat-pusat pasar digital di Kepri, termasuk kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Indonesia di Kepri. Kita sudah memiliki showcase di Satek City Singapura sebagai embrio kita untuk merambah pasar di luar melalui program digitalisasi. Jadi saya kira Mbak, itu yang sedang kita dorong. Yang didorong, dan ini diharapkan bisa memacu lebih cepat lagi ya roda perekonomian. Karena ketika kita bertransaksi melalui digital, rodanya akan lebih cepat seharusnya ya Pak ya, secara logika. Pak Ansar, tapi ada tidak sih stimulus keuangan yang sudah dilakukan Pemprov Kepri ini khususnya bagi UMKM-UMKM? Saya terus terang memang menjadi gubernur baru sejak 26 Februari. Dan baru 9 bulan lah kira-kira. Tapi perubahannya cukup signifikan nih Pak. Saya melaksanakan anggaran yang sudah teranggarkan, namun di anggaran perubahan kita mempersiapkan anggaran walaupun baru 2 miliar rupiah dalam bentuk subsidi 100% pinjaman UMKM untuk memudahkan mendapatkan akses modal dengan pinjaman maksimal 20 juta rupiah. 20 juta rupiah ini per UMKM ya Pak? Per UMKM. Atau per orang? UMKM. Per UMKM? Ya biasa UMKM itu identik dengan orang. Per orang. Kadang-kadang ada juga Pak, kalau yang usahanya banyak, dia satu kerupuk, satu tahu gitu. Ya gimana Pak? Dan sekarang sedang proses lah berjalan, dan kita juga mempersiapkan anggaran di tahun anggaran 2022 untuk memperluas itu. Karena saya yakin jumlah UMKM kita tidak sedikit dan masih banyak yang membutuhkan modal. Sementara juga sudah banyak juga modal memang yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui paket-paket percepatan pemulihan ekonomi. Nah, ini yang akan kita dorong, selain kita memberikan juga bimbingan teknis, manajemen pengelolaan usaha. Kita juga melakukan pendampingan usaha. Kita juga sedang mendorong bantuan untuk mempersiapkan fasilitas kemudahan seperti packaging house bagi produk-produk UMKM. Dulu saya Bupati Bintan, saya dulu punya Pemda punya packaging house 1 tahun 1 miliar kita anggarkan. Ya, masyarakat hanya memproduk-produk tertentu, tapi packagingnya kita yang mendesain, menyiapkan, memberikan secara gratis. Secara gratis. Nah, itu yang akan kita dorong di provinsi ke depan supaya semangat UMKM. Itu bentuk keberpihakan kita juga. Kemudian juga aksesibilitas pasar tentunya. Makanya kita latih bersama Bank Indonesia dan teman-teman yang lain bagaimana percepatan digitalisasi UMKM ini bisa kita menarik kebut. Banget ya sebenarnya. Om Jo, butuh nggak 20 juta? Tapi harus pindah nicknya ke Kepri ya. Oke. Nanti pengen banget sih Pak sebenarnya, nanti Om Jo kalau mau ke Kepri saya juga ikut ya. Mau bikin UMKM karena packagingnya bisa diarahkan. Saya kangen sama gonggong. Apa tuh? Tapi gini Mbak,
memang skema kita menangani COVID, ekonomi, tapi kita tidak meninggalkan prinsip-prinsip perlindungan sosial. Oke. Makanya kita menekan angka COVID itu bisa lebih cepat juga ada beberapa proteksi sosial yang kita berikan. Iya. Seperti setiap masyarakat yang terkonfirmasi positif, Iya. supaya mereka mau kita tangani di karantina terpadu, kita berikan jaminan 1 juta rupiah. Oh. Supaya keluarganya bisa mendapat jaminan kebutuhan hariannya ketika di aman gitu karantina. istilahnya ya Pak saat di Kabupaten karantina. kota memberikan bantuan makannya. Oke. Setiap yang meninggal dunia karena COVID, kita berikan santunan 3 juta rupiah. Wah, santunannya Jadi banyak juga. memang, Jadi ya. meskipun sedang terdampak COVID, sedang sedang pemulihan Iya. gitu ya, tapi aman keluarga di rumah. Kadang-kala kan ada yang punya gejala-gejala dia nggak mau periksa, takut yang masuk akhirnya nggak bisa karantina. bekerja gitu ya Tukang Pak. ojek, bagaimana Iya, dia memikirkan iya. keluarganya. Baik. Makanya semua cara kita lakukan secara simultan. Baik, minum dulu Gitu. lah Pak. Oh, Saya iya. mau langsung Baik, ngobrol Mbak. lagi nih nanti Iyalah. kalau yang soal stimulus itu. Aduh, ini. Apa kira-kira yang Mbak Dewi butuhkan dan teman-teman? Apakah ada alat peralatan khusus yang bisa digunakan untuk memperkuat daya tahan produk? Harganya berapa Mbak? Mumpung ada Pak Gub, cepet. Iya. Harganya sekitar mungkin kalau lengkap dengan dibuat standarisasi GMP dan lain-lain sekitar lebih dari 1 M sih. Lebih dari iya. 1 M. Target kita memang akhir Desember ini sebisanya 2 miliar itu sudah mesti Dicairkan. kita cairkan. Setelah COVID kami bangkit, kami menolak tunduk pada penyakit. Debur laut memanggil-manggil, ikan berloncatan, kakap kerapu, ketam dan gonggong. Oh, 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 oh. Di darat ada peternakan, itik sapi, ayam dan kambing. Di darat juga terhampar sawah dan ladang, tumbuh subur palawija, hortikultura, kelapa, kopi, gambir, nenas serta cengkih. Wisata pantai nan permai, makam-makam bersejarah, tarian tradisi penuh pesona. Di Pulau Penyengat ada makam bertua, bersemayam Raja Alwi Haji, Raja Haji Fasius Fisabilillah, keduanya pahlawan nasional. Waktunya kita bangkit Om Jo. Udah nggak Iya, boleh iya. terpuruk lagi gitu ya Pak Ansar ya. Iya, tidak boleh benar. tunduk pada penyakit. Kita Iya. tidak boleh tunduk pada penyakit, Udah tapi saatnya juga berlari. tetap harus tetap waspada gitu Iya. ya. Pak Ansar, kalau sekarang kan ini semua pemerintah daerah menggaungkan tetap menjalani protokol kesehatan, Iya, tapi juga ayo ekonomi harus bangkit. Iya. Di sisi lain kesehatan juga berjalan beriringan Iya, gitu Pak benar. Ansar. Dan sekarang Pemprov Kepri kan juga sudah mengeluarkan stimulus nih Pak Iya. Ansar. 2 miliar ya sampai Iya. akhir tahun ini. Iya. 20 juta rupiah untuk per Untuk- UMKM. iya. Itu nyairinnya susah nggak sih Pak kalau ada warga yang mau mengajukan? Ya memang kan prosedur perbankan ini sudah baku gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus mereka penuhi. Tapi memang kan UMKM kita sebagian juga sudah pernah melakukan pinjaman-pinjaman di tempat yang lain. Mereka sudah punya pengalaman untuk itu. Dan kita sekarang sedang membahas terus nih kendala-kendala yang masih dihadapi. Harapan saya target kita memang akhir Desember ini sebisanya 2 miliar itu sudah mesti Dicairkan. kita cairkan untuk memberikan dukungan stimulus bunga 100% dari pemerintah daerah. Dan ini indikator juga untuk kita mendorong di tahun 2022 yang akan datang. 2022 akan kemungkinan ada lagi nih stimulus Ya, seperti kita ini. akan teruskan stimulus seperti ini. Oke. Dan saya kira kan kalau bicara UMKM ke depan pun tidak hanya karena COVID atau tidak COVID perlu Iya. menjadi perhatian kita. Betul. Karena di saat-saat super sulit pun UMKM selalu menjadi penopang fondasi ekonomi di satu Oke, wilayah. tapi ini untuk orang awam nih Pak, Iya. mungkin kalau mau stimulus itu kita harus bayar bunga nggak sih Pak?
mereka nggak bayar bunga, Bunganya ditanggung Pemprov bunganya gitu? ditanggung Pemprov dengan anggaran 2 miliar itu. Oke, Dan jadi mereka pure hanya- dapat 20 juta Iya. yang dikembalikan pokoknya Iya, saja. membayar pokoknya. Oke, jadi Gitu. nggak usah pinjam-pinjam ke yang ilegal-ilegal itu ya, Iya. Pak ya. Udah yang resmi-resmi aja. Iya. Jadi 2 miliar dalam tahun ini dan Iya. 2022 akan ada Ya, stimulus insya Allah serupa kita dengan jumlah tambah yang dengan nilai kemungkinan yang lebih lebih besar. tinggi. Oke. Iya. Nah, mau ngomong-ngomong soal stimulus Iya. dan juga UMKM, kita udah ada tamunya nih. Iya. Halo, dengan Mbak Rahmayanti Dewi, Ketua Koperasi Rumah Bungkus Raja Isa. Apa kabar Mbak Dewi atau Bu Dewi nih? Kayaknya masih muda banget soalnya. Mbak Dewi juga boleh. Oke, Mbak Dewi Mbak aja Dewi, ya. Mbak Dewi. Iya, Mbak Dewi udah ngerasain stimulus belum dari Pemprov Kepri? Saat ini belum, Mbak. Belum. Kami belum mengajukan. Oh, belum ngajuin. Ih, Iya. gaya banget kalau saya jadi Mbak Dewi mah langsung ngajuin nih mumpung ada. Mbak Dewi, mungkin boleh diceritain, Mbak Dewi ini kan Ketua Koperasi Rumah Bungkus Raja Isa. Ada berapa UMKM sih yang tergabung dalam koperasi ini? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Apa kabar Pak Ansar? Kabar baik Bu, alhamdulillah Ibu Dewi. Iya, selamat ya Pak, kemarin dapat penghargaan Man of the Year ya Pak. Oh iya, terima kasih. Kami ini Koperasi Rumah Bungkus Raja Isa sudah berjalan dari tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 kami menjadi koperasi terbaik nasional. Oh, hebat. Iya Pak. Selamat. Selamat. Dan alhamdulillah sejak tahun 2017 kami sudah mulai penjajakan ekspor ke Singapura, Pak Ansar. Kenapa ke Singapura? Karena Singapura ini kan merupakan halal hub dunia ya. Jadi ketika produk UKM diterima di pasar Singapura, itu otomatis dia akan mudah untuk masuk ke negara lain. Selain Singapura, kami juga sudah mengirimkan produk UKM kami itu ke Beijing, Cina. Wah, hebat sekali. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk anggota koperasi sendiri kami ada sekitar kurang lebih 25 orang. Tapi untuk mitra kami, mitra UKM itu yang kami bantu itu ada sekitar kurang lebih 100 orang lebih. Oke, Mbak Dewi, saya mau tanya dong, ini kan pandemi COVID-19 terdampak yang cukup signifikan adalah UMKM. Mbak Dewi ikut merasa terdampak nggak? Karena kalau dari ceritanya nih udah langsung masuk pasar Beijing, Tiongkok, masuk pasar Singapura. Gimana ini caranya bisa bangkit sebegitu cepat? Ya, jadi memang ketika waktu pandemi kami itu terakhir ada kerjasama dengan buyer dari Singapura namanya Haumart. Jadi sebelum pandemi ketika Januari atau Februari 2020 kami sempat mengirim ke Haumart. Nah, alhamdulillah itu yang membantu kami untuk membantu penjualan ya teman-teman UKM. Memang ada penurunan, tapi alhamdulillah itu tidak terlalu berdampak sih memang. Karena kan yang kami lihat tuh UKM itu banyak pesan stiker gitu ke kami. Otomatis kan dengan banyak pesan stiker itu kayaknya bisnis mereka berjalan dengan baik. Memang ketika 2020 itu memang sempat down, tapi ketika awal Januari 2021 itu teman-teman UKM pada bergerak lagi. Oke, Mbak Dewi, ini mumpung ada Pak Gub nih di sini, kira-kira apa sih sebenarnya yang saat ini teman-teman dari UMKM merasa mungkin ada sedikit kesulitan yang mungkin bisa jadi apa catatan ya Pak Ya, Ansar ya, baik, jadi catatan dari Pemprov Kepri untuk teman-teman UMKM di sana. Kalau di sini mungkin jadi gini, ketika kami melakukan ekspor itu kebanyakan teman-teman UKM itu mungkin kurangnya untuk ketahanan pangan ya. Karena kalau waktu itu kami sempat kurasi juga beberapa produk UKM itu untuk ke Turki di tahun 2022 maaf. Itu memang ada masukan dari pihak mitra yang akan membantu kami. Itu kalau bisa memang ketahanan produknya itu lebih dari setahun. Jadi memang teman-teman UKM itu dan IKM itu kebanyakan sih mereka tidak mau pakai bahan pengawet tuh.
karena buat mereka tuh pengawet itu tuh nggak bagus gitu buat kesehatan. Iya. Tapi udah ikut kelas ini belum yang tadi disampaikan Pak Gub tuh, packaging apa tuh Pak? Ya, packaging housing. Packaging housing mungkin bisa membantu ketahanan kalau packagingnya sudah dilakukan dengan tepat. Alhamdulillah, kebetulan konsultan kami independen itu ada namanya Pak Riki Renaldi. Beliau itu dari tahun 2016 itu sudah membantu kami, mendampingi kami terkait dengan kemasan. Oke, artinya sudah saling bekerja sama dan bersinergi ya. Iya. Ada beberapa produk bahkan yang contohnya beberapa produk kami itu sudah lolos untuk dikonsumsi oleh Presiden. Wah, bisa langsung masuk istana gitu ya. Sebelum ke istana, ke studio Kompas TV dulu, Mbak Dewi, ke Palmerah. Bercanda Mbak, tapi kalau beneran nggak apa-apa. Oke, Pak Ansar mungkin atau dari Mbak Dewi yang mau ditanyakan Mbak Dewi atau mungkin Pak Ansar ingin tanyakan ke teman-teman UMKM, silahkan. Mbak Dewi tadi mungkin salah satu obstacle-nya atau hambatan yang Mbak Dewi dan teman-teman hadapi adalah persoalan ketahanan produk berkaitan dengan mungkin masa expire-nya gitu ya. Nah mungkin apa kira-kira yang Mbak Dewi butuhkan dan teman-teman, apakah ada alat peralatan khusus yang bisa digunakan untuk memperkuat daya tahan produk, selain juga mungkin packagingnya yang bagus, mungkin atau ada teknologi lain yang perlu kita dukung supaya Mbak punya produk-produk bagus masuk ke pasar internasional tapi daya tahannya bisa lebih lama tanpa zat-zat pengawet gitu Mbak. Ada nggak Mbak Dewi kira-kira? Ya baik, terima kasih Pak Ansar. Memang berarti doa kami terkabul Pak. Gayung bersambut Pak Ansar. Jadi memang ada Pak beberapa teknologi yang memang mendukung. Itu contohnya mesin retort. Mesin retort ini memang dia ternyata tidak hanya ternyata sudah lama dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi kami kalau pengennya sih Pak, kalau bisa disupport oleh pemerintah, alhamdulillah banget. Jadi produk kami itu bisa tahan lebih dari setahun. Harganya berapa Mbak? Mumpung ada Pak Gub, cepet. Iya. Harganya sekitar mungkin kalau lengkap dengan dibuat standarisasi GMP dan lain-lain sekitar lebih dari 1M sih. Lebih dari 1M. Standar ini ya, standar karena ini yang udah standar terverifikasi gitu ya Mbak Dewi ya? Ya karena itu kan harus ada ketika produk itu masuk ke mesin retort itu kita harus dapat sertifikatnya agar bisa edar gitu di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, pas banget akhir tahun, jadi bisa dianggarkan mungkin atau akan ada stimulus apa supaya alat ini mungkin bisa disediakan. Entah bagaimana ya, mungkin siapa tahu ini ada jalan keluar dengan pertemuan kita di sini ya, Pak Ansar ya. Oke. Mbak Dewi. Wah. Akan upayakan itu. Mbak Cynthia, boleh Pak Ansar mohon izin Mbak Cynthia. Silakan. Ini saya bawa produk beberapa teman-teman yang kemarin udah lulus kurasi untuk dibawa ke Turki. Oh iya. Jadi ini ada jahe lemon tadi yang saya sampaikan. Ini sudah diterima oleh pihak istana. Jadi Pak Jokowi aman untuk mengkonsumsinya. Oh iya. Oke. Kemudian ini ada tepung juga kemasannya udah bagus. Kemudian udah ada uji labnya. Iya. Ini juga lolos untuk kurasi ke Turki. Kita mulai di tahun depan. Kemudian ini ada Desanas Irfan Hakim. Ini jadi di Batam, Irfan Hakim itu parfumnya itu manajemennya ada di Batam dan anggota koperasi kami juga. Oke, ya. Jadi macam-macam ya berarti ya Mbak Dewi ya. Boleh kami Mbak Cynthia. Gimana Mbak Dewi? Kalau Mbak Cynthia mau pesan bisa dengan kami nanti Mbak Cynthia. Baik, nanti saya langsung contek-contek ataupun kepoin IG-nya. Ada nggak IG-nya? Sekarang medsos harus loh. Ya ada, semua ada, kami ada Facebooknya, ada IG juga. Oke, Mbak Dewi, singkat aja, apa yang menjadi harapan UMKM dari teman-teman di Kepulauan Riau saat ini? Harapan jangka pendek ya? Jangka pendek sih, karena alhamdulillah ya kalau untuk jangka pendek kami butuhnya sih beberapa insentif Pak Ansar. Jadi
karena kami insya Allah akhir Desember ini mau MOU dengan Haumart Pak, Haumart Singapura. Iya. Itu pasar retail terbesar yang ada saat ini di Singapura. Dia memiliki jaringan 56 outlet. Iya. Jadi mungkin kami dapat kontrak sekitar 2,7 miliar. Jadi mungkin untuk insentif kontainernya barangkali ya Pak. Oke. Iya. Oke. Untuk apa? Pajaknya dan lain-lain. Insentif kontainernya. Oh. Kontainer artinya sarana transportasinya ya, Iya. setidaknya supaya Iya, tidak iya. memakan Iya. cakupan dana gitu ya, Mbak Dewi ya. Ya pajaknya dan lain-lainnya gitu. Wah, Iya, pajaknya juga. sekalian Beda ya, kalau kantor. pajak mah wajib atuh Mbak. Baik. Memang kami wajib Mbak bayar pajak, cuma ada beberapa hal yang Oke. mungkin bisa insentif dari Oke, pemerintah. ya mudah-mudahan mumpung Pak Gup ada di Ya, sini insya bisa Allah. saling support karena Baik. ini juga masuk ke pangsa internasional ya, Ya. dan cukup besar marketnya di sana. Terima kasih sekali lagi Mbak Rahmayanti Dewi, Ketua Koperasi Rumah Bungkus Raja Isa. Sukses terus Mbak. Nanti saya langsung pesen ya itunya tepungnya untuk masak di rumah. Baik, Oke, oke Pak, menarik banget. Iya. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Menarik banget ya Pak Iya, ya benar. sebenarnya. Tapi nanti saya mau ngobrol-ngobrol lagi ya, kira-kira ini kalau dilihat cukup pesat juga nih UMKM di Kepri nih. Iya, Mbak, Sepertinya benar. cukup mandiri, Iya. cukup teredukasi, Iya. dan langsung belajar untuk pangsa pasar Pangsa internasional. pasar, Mas Jo, minum dulu. Silakan. Saya yakin kalau Nataru ini sukses, maka banyak diskresi ekonomi yang segera bisa kita lakukan bersama pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan ekonomi. Pak Ansar, kira-kira apa sih yang menjadi harapan dari Pemprov Kepulauan Riau saat ini? Karena kan kita meskipun sudah perlahan membaik, Iya. tapi kan prokes tetap harus dijaga Benar, gitu. benar. Kita juga nggak pernah tahu apakah wave itu akan kembali Benar, atau enggak. benar. Harapan dari Pemprov Kepri kayak apa Pak? Ya, seperti Mbak sampaikan bahwa walaupun kondisi sudah membaik, kita harus tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kemudian kita harus optimis, terus melakukan perubahan pemulihan ekonomi secara cepat. Semua aktivitas ekonomi harus kita gerakkan secara simultan. Dan masyarakat harus yakin pemerintah provinsi akan selalu memberikan perhatian tentang itu, karena memang pemerintah harus hadir dalam hal itu. Maka dengan kekuatan dan sinergitas kita semua, kita yakin semua kesulitan-kesulitan di Kepri khususnya dapat kita atasi secara bersama dengan potensi besar yang kita miliki. Potensinya itu ada, tinggal Iya. gimana kita bersinergi antara instansi dan juga masyarakat Iya, gitu ya benar. Pak Ansar ya. Iya. Tapi Pak Ansar, ada tidak sih, ini kan kita udah masuk akhir tahun nih, Iya. bentar lagi Januari 2022. Iya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap masyarakat harapannya tuh banyak banget untuk Benar. tahun 2022. Ada tidak target-target yang mungkin akan diharapkan tercapai untuk Pemprov Kepulauan Riau? Ya, target kita pertama tentu pertumbuhan ekonomi harus kita tingkatkan. Karena biasanya pertumbuhan ekonomi itu adalah refleksi dari hasil kerja ekonomi kita dalam waktu setahun. Dan bukan hanya pertumbuhan, tapi redistribusi pertumbuhan ekonomi itu ke seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terjadi kesenjangan yang mendalam antara satu masyarakat dan yang lain. Kemudian kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk kembali melakukan usaha-usaha memulihkan kembali semua sektor. Seperti pendidikan yang selama ini mungkin terhambat karena pandemi COVID melalui daring. Betul. Karena kita sudah mulai sejak Oktober itu pendidikan tatap muka dan alhamdulillah aman. Ini harus kembali bisa menjamin kita untuk terus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Iya. Baik juga peningkatan derajat kesehatan, kemudian peningkatan daya beli masyarakat melalui pemulihan ekonomi. Nah, target-target itu tentu kita ukur nanti sesuai dengan target-target RPJMD namanya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah kami tuangkan di dalam visi misi
gubernur dan wakil gubernur. Oke. Gitu. Tapi gini Pak Ansar, ini apa yang sempat disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia, kita jadi patokannya libur Nataru ini, Iya. Natal dan Tahun Baru. Iya. Ketika tidak ada lonjakan, maka diharapkan bulan Januari pandemi berubah menjadi endemi. Iya, Tapi ketika ada lonjakan, maka kita akan tetap terus bergelut dalam pandemi COVID-19. Apa persiapan yang dilakukan Pemprov Kepulauan Riau untuk Nataru ini? Apakah ada persiapan khusus untuk Iya. lonjakan? Iya. Ya kita tidak menginginkan hal itu, Benar. tapi antisipasi apa yang bisa Iya. dilakukan? Ya pertama kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan PPKM level 3 Iya. menjelang Nataru. Yang kedua, biasanya kita rapat koordinasi di provinsi untuk membahas itu satu persatu sekaligus inisiatif-inisiatif daerah. Yang ketiga, antisipasi kita tentu kita tetap menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung ketika terjadi Iya. third wave karena Nataru yang memang insya Allah tidak terjadi. Ya, harapan kita bersama tentunya. Ya, harapan kita bersama. Kita akan mengambil kebijakan-kebijakan khusus di daerah mengurangi indeks mobilitas masyarakat selama dalam waktu 2 minggu. Ya. Saya yakin kalau Nataru ini sukses, maka banyak diskresi ekonomi yang segera bisa kita lakukan bersama pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan ekonomi. Oke, baik. Mudah-mudahan Iya, insya lonjakan Allah. itu tidak terjadi. Tapi sekalipun kita akan mengalami hal itu, kita tetap berjuang bersama Iya, gitu ya. NKRI tetap berjuang bersama melawan pandemi COVID-19. Iya. Tapi sebelum itu, saya mau dengar dong pesan-pesan dari Pak Ansar. Ya, pesan saya masyarakat tetap kompak. Jangan pernah berputus asa. Kepri daerah strategis yang punya potensi besar. Mari sama-sama kita gali, sama-sama kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kepri. Oke. Ya, bersatu bersama untuk kemajuan Kepri ke depan. Baik, tetap semangat ya Tetap Pak semangat, Ansar. iya. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, saya mau tutup dengan 2 bait pantun aja. Ini. Wah, ini paling asik Pantunnya nih. 3 lah. Kalau bermelayu Iya, berpantun-pantun, betul. silakan Pak Ansar. Pantun pertama saya pakai bahasa Melayu. Ya. Pergi melancong di akhir pekan, letakkan keperluan di dalam tas. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Semoga Kompas TV semakin maju dan berkualitas. Cakep. Saya mau balas boleh Pak? Boleh. Oke. Bunga mawar ada di tepi sawah. Sungguh elok di samping batu. Apabila nanti kita berpisah dan pulang ke Kepulauan Riau, janganlah pernah kamu lupakan aku. Oh iya, hebat. Tambah satu Terima lagi kasih. pantunnya. Oke. Pohon kapas, pohon duren. TV Kompas memang keren. Wah, ini saya nggak bisa balas karena Ya, belum baik. cari contekan. Terima kasih ya Pak Ansar, dan saya juga terima kasih banget karena ada insight-insightnya, mungkin ini bisa menjadi apa ya, acuan untuk insya Allah. pemerintah daerah lainnya Baik. agar pandemi COVID-19 bisa dikendalikan dengan Ya, baik. baik. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Silakan Om Jo. Ya, ini Ayo, Om. mengingatkan kepada Raja Ali Haji Iya. yang dimakamkan di Pulau Penyengat. Iya. Barang siapa tidak memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka ia telah mengenal Tuhan yang dahri. Barang siapa mengenal dunia, tidaklah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia duniamu terapnya. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang